Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Imam Agus Riyandi, Bubar Betara, Angela Rivina, dan Immanuel Simatupang. Proyek kami berjudul Heading Control Using Magnetosensor pada Robot Differential Wheel. Nah, dari tampilan lab view ini, kami memiliki beberapa bagian seperti pertama, comport sensor. Ini berguna untuk inisialisasi COM yang digunakan seperti COM Arduino untuk pembacaan sensor dan COM Arduino untuk menerima data motor. Kemudian ada baud rate, ya ini untuk men-setting baud rate-nya. Kemudian ada set point kompas untuk mengatur set point yang ingin dicapai. Lalu ada grafik, di mana grafik ini akan memunculkan grafik PID dan grafik set point. Kemudian ada bagian data diterima, ini data sensor yang diterima dari Arduino. Kemudian hasil dari controller PID-nya itu yang berupa PWM akan dikirim kembali ke Arduino yang satunya lagi. Dengan mengatur kecepatan pada lab view ini kami menggunakan kecepatannya 40 rpm dan tampilan error out motor dan error out sensor untuk menampilkan jika ada error saat running program. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas soal runningan program dari program yang telah dibuat. Pertama, kita beralih ke diagram blok terlebih dahulu. Ya, jadi berikut adalah diagram blok lab view yang dibuat untuk project kali ini. Dalam project ini kami menggunakan dua Arduino untuk proses data. Yang pertama adalah untuk membaca data, kemudian Arduino kedua itu untuk mengeksekusi data yang dikirim. Jadi kita lihat hasil program dulu. Yang pertama memilih port dari Arduino untuk sensor dan untuk motor. Kali ini menggunakan COM port 11 dan COM port 10 untuk motor. Kemudian baud rate-nya 9600 dengan settingan PID, KP, KI, KD sekian, dan nilai kecepatan konstannya 40. Oke, baiklah. Saat program dijalankan, hasil dari tampilan grafik seperti ini. Yang biru ini adalah set point, yang merah itu merupakan nilai dari Angel, nilai kompas. Di sini nilai kompas yang diterima itu bernilai 3. Kemudian jika robot kami gerakkan ke arah kanan, maka nilai kompas juga akan berubah seperti berikut. Semakin ke kanan, nilai dari kompas akan semakin besar. Dan jika digerakkan ke kiri, maka nilai kompas akan semakin kecil. Oke. Jadi saat kompas itu berada di dekat dari titik set point, maka LabVIEW akan mengirimkan data ke Arduino untuk menggerakkan motor. Data ini berupa nilai PWM yang nantinya motor akan bergerak sebesar nilai
RPM berikut untuk roda kiri dan roda kanan. Yang terjadi adalah jika robot digerakkan atau diberi gangguan ke kanan, maka Levio akan mengkalkulasi dari nilai kompas tadi menjadi nilai dari RPM yang harus dikirim. Semakin besar selisih dari set point, maka Levio akan berusaha untuk memperbaiki arah hadap dari robot ke nilai set point, misalnya ke kanan. Oke, seperti ini. Jadi saat ini nilai yang dikirim data motor kiri jauh lebih besar dibanding data PWM sebelah kanan. Kemudian ketika nilai kompas itu telah mendekati set point, artinya arah hadap robot itu telah sesuai dengan set point yang telah kita setting, maka kecepatan motor kiri dan motor kanan itu akan sesuai dengan kecepatan awal yang kita berikan, 40. Begitu juga sebaliknya, jika robot kita gerakkan ke arah kiri, maka terjadi Levio akan mengkalkulasi dari nilai selisih kompas tadi menjadi data PWM kiri dan kanan, di mana di sini motor kanan akan bergerak lebih kecil dibandingkan motor kiri. Ini motor kanan dan ini motor kiri, hingga mencapai nilai set point. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal diagram blok dan program Arduino. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas masalah diagram blok dari program yang kita buat. Oke. Dari hasil runningan program yang tadi, berikut adalah diagram bloknya. Jadi di sini terdapat dua looping. Looping yang pertama itu digunakan khusus untuk pembacaan dari Arduino, pembacaan data sensor dari Arduino. Kemudian looping kedua itu digunakan khusus untuk mengirim nilai dari PWM kanan dan PWM kiri ke Arduino khusus untuk menjalankan motor. Ini berupa data yang dikirim tadi besar dari nilai PWM kiri dan PWM kanan, dan ini adalah data yang diterima dari sensor kompas. Oke, jadi yang pertama kami menggunakan dua Arduino. Ini untuk Arduino pertama untuk sensor, kemudian ini untuk Arduino kedua untuk motor. Di Arduino pertama itu kami menggunakan nilai baud rate yang sama untuk Arduino pertama dengan Arduino kedua. Jadi di sini di visa serial ini kita memilih port dan baud rate sesuai dengan Arduino yang digunakan, port Arduino yang digunakan. Tadi di sini kita menggunakan kompos 11 untuk sensor,
Mungkin bisa dilihat di sini. Ini untuk yang data sensor. Kita menggunakan Uno dengan port 11 untuk Arduino Uno. Kemudian untuk motor kita menggunakan board Arduino Mega dengan port 10. Oke, ini dia. 11 untuk sensor dan 10 untuk motor. Kemudian dengan nilai baud rate yang sama untuk kedua Arduino adalah 9600. Dapat dilihat di sini, kami menggunakan nilai baud rate yang sama, 9600 untuk sensor. Kemudian baud rate 9600 juga untuk motor. Kemudian di awal program data dari Arduino akan dimasukkan di sini untuk menghubungkan antara Arduino dengan LiveView menggunakan pita serial. Kemudian data dari sensor akan dibaca menggunakan pisa read. Data yang dikirim dari sensor tadi akan dibaca. Data tersebut itu awalnya berupa data string yang kemudian dikonvert menjadi nilai, satu nilai di sini dalam bentuk integer. Kemudian data tadi, data dari kompas yang dikirimkan oleh Arduino, data kompas tadi itu kemudian dimasukkan ke dalam filter terlebih dahulu, ke dalam sebuah filter, sehingga data output yang dibaca itu tidak terlalu noise. Kemudian data hasil output tadi dari filter di sini, pada filter di sini kami menggunakan 5 data yang digunakan kemudian difilter. Kemudian data dari hasil filter akan ditampilkan pada indikator data diterima di sini tadi. Jadi ini hasil setelah melalui filter, data kompas yang dikirim oleh Arduino setelah melalui proses filter. Yang kemudian data tadi juga akan ditampilkan pada grafik bersamaan dengan set point kompas. Set point kompas di sini itu yang ini. Jadi ketika dijalankan seperti ini. Oke, ini data berupa, ini data dari nilai sensor tadi 14. Kemudian jika kita gerakkan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Begitupun dengan grafik akan semakin besar, semakin ke kanan akan semakin besar. Oke. Kemudian sambungannya terputus. Oke. Lanjut. Kemudian tadi ini data sensor, ini nilai dari set point yang ditentukan. Jadi nilai dari set point ini akan mempengaruhi data yang akan dikirim ke Arduino untuk menjalankan dari motor. Semakin besar selisih dari set point dengan nilai kompas sekarang,
atau ada arah hadap robot, maka akan semakin besar data yang dihasilkan untuk menggerakkan motor menuju nilai dari set point. Contoh kasusnya seperti berikut. Oke, baiklah. Jadi data yang ditampilkan dari indikator grafik tadi itu sesuai dengan data nilai kompas. Kemudian di sini untuk looping yang pertama, jadi di looping pertama ini lab view diagram hanya digunakan untuk mengambil data dari Arduino pertama untuk sensor, membaca, kemudian menampilkannya di dalam grafik. Hanya untuk itu saja untuk di looping pertama dari sistem ini. Kemudian di sini ada untuk status stop, program akan berhenti melooping ketika tombol stop ini bernilai true atau terdapat sebuah error dari runningan program. Seperti yang tadi ada status error ketika komunikasi terputus antara LabVIEW dengan Arduino, maka akan muncul status di message error untuk sensor dan program akan berhenti seperti tadi. Baiklah, kemudian dari hasil ini, ketika memang bernilai true, maka sistem akan diberhentikan dan LabVIEW akan mengirimkan data 0 ke Arduino yang kemudian akan dibersihkan setelah dari looping. Ketika looping berhenti, maka data akan dibersihkan kembali dengan visa clear dan ditutup menggunakan visa close. Itu untuk looping pertama, khusus untuk membaca data dari nilai sensor. Kemudian data yang diterima tadi kita akan gunakan lagi sebagai kalkulasi. Itu berada di looping kedua. Data yang diterima tadi dari hasil filter ini akan dihubungkan ke PID di looping kedua. Jadi berikut sama. Jadi untuk mengkonekkan LabVIEW sekarang dengan Arduino kedua, komport yang berada di komport 10 untuk motor. Oke, dengan baud rate yang sama. Kemudian programnya akan dijalankan memasuki looping, dan yang pertama kali dilakukan adalah mengkalkulasi dengan PID. Di sini terdapat PID. Jadi data yang diterima tadi dari proses pertama dari Arduino pertama, kemudian akan diolah, dikalkulasi menggunakan PID dengan settingan gain berikut. Ini settingan gainnya yang sudah di-tuning dengan KP 0,63, KI 0, dan KD 0,0005. Kemudian dari gain sekian, PID akan mengkalkulasi terhadap nilai set point kompas sesuai dengan set point. Artinya semakin besar selisih dari set point, maka nilai yang hasil nilai kalkulasi juga akan semakin besar. Oke. Kemudian hasil dari output ini dengan batas maksimal 100 atau min 100
maksimal data, kemudian akan diteruskan ke dalam satu sintaks di mana tadi terdapat sebuah kecepatan awal. Ini kecepatan awal dari motor yang kita setting. Di sini kita setting dengan nilai 40. Artinya ketika memang nilai kompas itu sudah sama atau mendekati dari nilai set point, maka motor akan bergerak maju dengan kecepatan 40 RPM 40. Nah, kemudian di sini dari nilai speed tadi itu dijumlahkan dengan hasil dari output PID sehingga menciptakan gerakan motor kanan dan PWM motor kiri. Hasil kalkulasi dari nilai selisih kemiringan dari antara set point dengan nilai kompas sekarang. Artinya dengan nilai yang semakin besar, maka output PID kanan dan kiri juga akan berpengaruh. Hasil dari output PID ini kemudian akan diteruskan, jadi nilainya akan dikonvert menjadi sebuah string, yang mana nanti data string ini akan digabungkan jadi berupa sebuah data string, satu kumpulan data string yang dikirimkan ke Arduino kedua, khusus untuk menggerakkan dari motor. Di sini data yang dikirim itu berupa sekian, artinya di sini ada nilai dari motor PWM kanan yang berada di data pertama, kemudian diberi pemisah tanda koma, motor kanan, koma, kemudian PWM motor kiri, yang kemudian diakhiri dengan tanda titik. Jadi data inilah yang kemudian akan dikirimkan ke Arduino kedua, yang nantinya akan diparsing nilainya, sehingga program akan membaca berapa nilai dari motor kiri dan berapa nilai dari motor kanan yang harus digerakkan. Oke, jadi berikut setelah dia mengirimkan dari data yang didapat ke Arduino, kemudian di sini akan dilanjutkan dengan apakah programnya tetap akan berjalan atau harus berhenti. Akan berhenti ketika tombol stop ditekan, atau sama, yaitu dengan ketika terdapat sebuah status error dari program, maka akan memberhentikan program termasuk mengirimkan data 0 ke Arduino, yang kemudian setelah program looping ini stop, kemudian data akan kembali dibersihkan, yang kemudian akan ditutup. Jadi data yang diterima dan dikirim itu seperti ini. Ini adalah program Arduino-nya. Jadi di sini terdapat sebuah program untuk mengkalkulasi nilai dari kompas, sehingga yang nantinya data kompas itu akan dikirim ke LabVIEW. Ini untuk Arduino pertama. Sedangkan untuk program yang satu lagi, ini digunakan untuk menggerakkan dari di sini digunakan untuk menggerakkan motor kanan dan motor kiri berdasarkan data yang didapat tadi, data yang dikirim dari LabVIEW ke Arduino, sehingga hasil outputnya adalah motor kanan akan bergerak dengan PWM sebesar sekian dan motor kiri akan bergerak
sebesar sekian dengan arah tertentu.